Mahkamah Agung korting vonis untuk Ferdy Sambo, termasuk Putri Candrawati, Kuat, dan Ricky. Pengacara Joshua, ini presiden buruk dalam penegakan hukum. Tapi Prof. Mahfud MD menghormati putusan Hakim MA. Kejaksaan Agung akan mempelajarinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang layak untuk di-korting atau ada sebuah permainan di belakang korting tersebut dan akan menjadikan presiden buruk sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara tersebut? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ferdy Sambo, orang yang elit kepolisian, divonis mati, tapi selanjutnya di-korting menjadi seumur hidup. Putri, Ricky, dan Kuat pun di-korting. Ini kok seperti belanja di supermarket. Apakah karena mereka bersama-sama selanjutnya di-korting seperti belanja di dalam skala besar, atau memang ada sebuah permainan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Detik. Mahfud MD hormati putusan MA yang anulir vonis mati Ferdy Sambo. Penyampaian Prof. Mahfud ini, kita hormati putusan hakim. Dulu kan sudah saya bilang bahwa secara praktis hukuman mati untuk Sambo bisa menjadi seumur hidup. Kok sudah begitu? Mahfud menjelaskan secara kualitas hukuman mati dan seumur hidup sama saja. Dia mengatakan kalaupun MA menguatkan hukuman mati, mantan Kadif Propam itu tidak perlu dieksekusi karena adanya KUHP baru. Ini KUHP baru ini disetting untuk ini atau? Oke. Kita selanjutnya lihat di Kompas. Hakim Agung peringan hukuman Ferdy Sambo dan Putri hingga Ricky dan Kuat. Judulnya sebagai penegasan. Dan di Kompas juga, Kejaksaan Agung akan pelajari putusan MA yang ringankan vonis Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Begitu juga yang ada di daerah lainnya, vonis Ferdy Sambo dan kawan-kawan dianulir MA, Kejaksaan Agung akan pelajari putusan. Dan ini agak berbeda, meskipun sama-sama Detik. Kejaksaan Agung tunggu salinan lengkap putusan MA sebelum eksekusi Ferdy Sambo. Tapi kalau kita membaca di Tempo, ini agak berbeda karena sifatnya ini bahaya. MA korting hukuman Ferdy Sambo CS, pengacara keluarga Brigadir Joshua, ini presiden buruk dalam penegakan hukum. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih Tempo ya. Yang terakhir, MA korting hukuman Ferdy Sambo CS, pengacara keluarga Brigadir Joshua, ini presiden buruk dalam penegakan hukum. Tempo.co Jakarta, kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Martin Lukasi Manjunta, menyatakan kecewa dengan putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam putusan kasasi Selasa 8 Agustus. Martin mengatakan putusan kasasi ini menjadi presiden buruk dalam rangka penegakan hukum, apalagi kata dia berdasarkan putusan MK nomor 20 PUU garing 21/2023, jaksa tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengajukan peninjauan kembali. Ini bahaya juga ini, karena produk putusan Mahkamah Konstitusi. Kami selaku kuasa hukum keluarga korban merasa kecewa khususnya terhadap pengurangan vonis terhadap terdakwa Putri Candrawati, Ma'ruf, sama Ricky. MA memutuskan hukuman Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dan dari sebelumnya hukuman mati.
Kemudian hukuman Putri Chandrawati yang merupakan istri Verdi Sambo menjadi pidana penjara 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu hukuman Riki Rizal yang lebih ringan yakni pidana penjara dengan 13 tahun. Yakni pidana penjara 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun. Lebih lanjut hukuman asisten rumah tangga Sambo dan Putri Kuat Ma'ruf turut diringankan dari yang sebelumnya pidana 15 tahun menjadi 10 tahun. Sementara terkait putusan terhadap Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, Martin mengatakan anulir vonis hukuman mati tentu ada kaitan dengan norma hukum baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. KUHP baru memang sudah tidak memberlakukan secara mutlak terhadap penerapan hukuman mati. Martin mempertanyakan pertimbangan yang Putri dari 20 menjadi 10, begitu juga yang lainnya. Ini membuat gaduh. Pengacara mengatakan Putri Chandrawati yang dinilai olehnya sebagai pelaku utama yang pada awalnya mengaku telah dilecehkan, kemudian mengadukan kepada suaminya serta menggerakkan 2 ajudannya untuk terlibat dalam penembakan Brigadir C. Tanggapan yang sama berlaku tapi tidak terlepas dari yang dilakukan Putri. Nah, ini intinya dalam bahasanya pengacara, ini ada presiden buruk dalam penegakan hukum. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian tentang presiden buruk menurut pengacara Brigadir J ini ketika ada perubahan tersebut? Menurut analisis saya, apa yang disampaikan oleh pengacara itu benar adanya. Kalau dalam pengambilan sebuah keputusan Mahkamah Agung tidak mendasarkan pada sebuah kebenaran, tapi mendasarkan pada selera atau mendasarkan pada request kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi kalau Verdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, dia memahami meskipun ini terjadi perdebatan, maka hal yang perlu dipahami bersama adalah hukuman mati sama dengan hukuman seumur hidup. Tetapi kalau ada tema supaya jera, supaya tidak nakal, why not? Dan jangan sampai ini pembeloan menjadi hukuman seumur hidup. Nanti selanjutnya ada kortingan-kortingan sebagaimana prediksi beberapa orang sebelumnya. Kalau ini terjadi sangat membahayakan. Adapun Chandrawati 20 menjadi 10, ada yang 15 menjadi 10, 13 menjadi 7. Kalau menurut saya, ini juga menurut saya presiden buruk. Menjadi orang tidak yakin terhadap kebenaran atau proses pencarian sebuah kebenaran. Tapi kemudian yang kedua, tapi mengapa Prof. Mahfud MD memahami terkait dengan itu? Dan Kejaksaan Agung akan mempelajarinya. Ini terjadi karena kalau seorang bukan pengambil keputusan ya, memang Prof. Mahfud MD adalah Menko Polhukam. Dia kewenangannya sifatnya adalah semacam memberikan pengarahan, mengkoordinir, memberi nasihat. Jadi ingin melihat dulu putusan MA dihormati, tetapi jangan sampai hal itu mencederai betul. Karena kalau seorang hakim MK itu mencederai proses hukum, maka akan berakibat yang lebih parah. Meskipun pada kesempatan ini posisi Prof. Mahfud MD menghormati, bukan berarti menghormati itu adalah setuju, tapi pasti seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung akan mencari informasi sesudah mendapatkan salinan putusan, akan mencari kebenarannya. Dalam bahasanya akan mempelajari mengapa itu kemudian berubah, kemudian lebih ringan. Jadi sifatnya adalah sesama penegak hukum atau sebagai koordinator Menko itu menghormati keputusan itu, tapi bukan berarti hal ini bisa disalahgunakan oleh yang dihormati. Kemudian yang ketiga,
bagaimana selanjutnya? Karena masyarakat relatif tidak bereaksi tentang hal ini. Relatif diam. Kalau menurut saya ini belum. Mengapa? Ya karena keputusan baru kemarin. Tapi kalau kita melihat reaksi sebagaimana pada waktu proses peradilan kemarin, memang dulu serius perhatiannya. Sekarang menjadi lebih slow. Ini kalau menurut saya hubungannya karena memang masyarakat kita itu masyarakat yang mudah pemaaf, masyarakat yang tidak benci total begitu. Hanya masyarakat juga mengikuti pola yang dipakai oleh Prof. Mahfud MD atau yang diikuti oleh Kejaksaan Agung, menunggu sebetulnya apa alasannya. Apapun kesalahan seseorang, masyarakat Indonesia itu relatif permisif, gampang memaafkan. Hanya kalau ada sebuah problem, maksudnya ada sebuah pembelokan, maka ini yang akan dikejar oleh masyarakat kita. Dan nanti sesudah putusan hakim itu dibaca masyarakat, kemungkinan baru reaksi. Sekarang memang belum reaksi karena memang belum tahu yang sebenarnya. Ya, hakim sebagai wakil dari Tuhan itu tetap dihormati, tetapi jangan sampai ini disalahgunakan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya yang dituntut di sini terkait dengan vonis untuk mereka yang bersalah adalah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bukan berarti kemarahan yang ditunjukkan, bukan. Tapi bagaimana mereka itu sebagai contoh supaya tidak berulang kejadiannya. Jangan sampai dengan karena jabatannya tinggi, dia seenaknya semau gue, atau karena dia adalah bos, kemudian dia memfitnah, atau karena dia memang tidak punya power di perintah atasan, selanjutnya dia menjalankan meskipun itu salah. Semoga segera terurai apa yang menjadi penjelasan dari Hakim MA terkait dengan diskon korting putusan Ferdi Sambo tersebut, Ferdi Sambo JS, dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga tidak ada satupun yang mengulang dengan atas nama apapun, bahwa kejahatan tetap akan menjadi kejahatan yang akan ditegakkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.